Hai guys, balik lagi sama gue Andrew, sama dari Wear.id atau Wear Indonesia. Di video product review kali ini gue akan meng-share pengalaman long term gue menggunakan si Garmin Forerunner 255. Kira-kira experience-nya seperti apa, akurasinya seperti apa, dan overall experience-nya seperti apa. Let's check it out. Sebelum gue ngomongin lebih lanjut terkait desain and material, gue mau kasih tahu kalau misalnya udah ada beberapa hal yang lu tahu dan lu pengen skip-skip, bisa langsung ke description box dan klik aja chapter atau timestampnya biar cepet. Nah, dan gue mau kasih tahu juga kalau misalnya si Garmin Forerunner 255 ini hadir dengan dua size, yaitu 255 dan 255S yang ukurannya, lingkarannya itu diameternya lebih kecil. Dan dia juga hadir dalam versi tanpa musik dan versi musik. Untuk on papernya gue langsung tampilin aja dalam bentuk tabel, semoga lu bisa lihat dan langsung screenshot aja. Experience gue setelah hampir pakai 6 bulan kalau ngomongin terkait desain dan materialnya, pertama-tama kita ngomongin yang simple dulu deh. Materialnya ini ya terbuat dari plastik ya, jadi otomatis dia tuh enteng dan desainnya memang lebih mengarah ke ya olahraga kayak triathlon dan lari, dan memang mengutamakan keentengan lah, poinnya seperti itu. Dan lu harus hati-hati karena ini terbuat dari materialnya ya plastik gitu. Jadi kalau misalnya lu mau sembrono, jangan pakai yang seri Forerunner. Saran gue lu pakai Enduro atau enggak pakai si Fenix yang terlebih lagi yang menggunakan kaca Sapphire, jadi aman dari lecet-lecet. Tapi so far sih gue orangnya cukup telaten, jadi nggak ada tuh yang namanya lecet-lecet ya. Nah, kalau misalnya ngomongin terkait ukuran, selama gue udah pakai hampir 6 bulan itu, gue sebenarnya nggak ada masalah kalau misalnya pakai si Forerunner 255 ini untuk kebutuhan sehari-hari, aktivitas sehari-hari. Tapi akan terasa pada saat misalnya gue kebetulan cukup suka crossfit dan cukup intens dan melakukan kayak weightlifting, misal Olympic weightlifting gitu, dan dimana gerakan-gerakannya itu merequire lu untuk kayak membengkokkan tangan. Sebenarnya nggak ada masalah, tombolnya itu jarang banget kayak nggak sengaja kepencet. Yang paling sering nggak sengaja kepencet itu pengalaman gue itu gue pas pakai si Suunto 9 Peak Pro itu, aduh nggak bisa banget gue weightlifting pakai itu, setidaknya untuk gue ya. Nah, si 255 ini sebenarnya no problem, gue hampir nggak menemukan masalah yang sama itu, nggak sengaja kepencet. Tapi karena gue bandingkan dengan yang gue punya sendiri, gue punya Forerunner 745, mungkin lu udah nonton videonya, kalau belum gue taruh di linknya, produk battle-nya. Nah, itu lebih kecil, jadi pas lu mau gerak-gerakan apapun yang bengkok-bengkok tangan itu lebih luas lah seperti itu. Tapi overall kalau misalnya lu lari, ini sih nyaman, enteng, dan pas sih menurut pendapat gue. Tapi kalau misalnya lu mau lebih kecil lagi, ya tinggal pilih aja yang si Forerunner 255S. Dan sekarang gue mau ngomongin terkait health and activity tracking feature. Kita mulai dulu dengan heart rate sensornya nih yang paling obvious. Heart rate sensornya buat lo yang belum tahu, si Forerunner 255 intinya sih generasi yang baru dari si Garmin itu bentuk sensornya seperti ini karena mereka menggunakan sensor generasi keempat. Nanti terkait akurasinya gue bakal ngomongin di segmen akurasi ya. Atau nggak lo mau skip langsung ke segmen akurasi, tinggal klik aja chapter atau timestampnya di description box. Oke, jadi itu heart rate sensor tadi, dan dia juga memiliki pulse ox, gue kasih lihat. Pulse ox-nya itu bisa lu atur-atur, tapi mesti inget yang namanya pulse ox ini lumayan menguras baterai ya. Nanti mungkin di bagian baterai gue bisa ngomong lebih banyak. Ini di sini lu bisa langsung ngambil, misal kalau lagi lu pakai langsung ambil manual. Terus ini datanya, data secara periodik, dan kalau misalnya lu buka widgetnya itu dia langsung kayak measuring gitu ya. Gitu. Terus lu bisa settingnya itu bisa lu atur ya, maksudnya itu mau merekam si pulse ox-nya pas kapan, kayak sepanjang hari atau cuman pas tidur, atau enggak cuman pas lu ke widgetnya si pulse ox alias on demand. Nah, yang ketiga yaitu HRV status. Menurut pendapat gua ini cukup esensial ya untuk keseharian gue, terutama untuk gue yang memang cukup hobi dan antusias untuk selalu berlatih setiap harinya. Kenapa? Karena kalau HRV status itu, mungkin buat yang belum tahu, HRV itu singkatan dari heart rate variability. Simpelnya, semakin angkanya kecil, ini lu bisa lihat ya, kayak
last night itu pas gue tidur itu MS-nya 67, jadi kayak masih oke lah. Tapi bayangin kalau misalnya angkanya mengecil, itu artinya kayak denyut jantung manusia itu kan kayak nggak selalu stabil ya, tapi ada kayak ritmenya. Nah ritmenya tuh kalau semakin pendek itu artinya lu kecapean. Misalnya dalam kasus gue sering banget kalau misalnya gue trainingnya itu berlebih, itu kayak ya udah si HRV statusnya pas gue bangun pagi gue lihat hasil tadi tidur malamnya itu kayak agak rendah. Sedangkan kalau misalnya gue udah recover badan gue dari hasil training gue, itu akan naik gitu ya secara skor gitu ya. Jadi semakin milisecondnya itu semakin tinggi, makin baik, semakin rendah itu buruk artinya. Nah ini enaknya kalau misalnya mereka itu atau si Garmin itu nggak menghitung cuman dari malam sebelumnya, tapi setelah lu pakai tidur ya, 3 atau 4 minggu dia bakal kasih lihat baseline-nya. Jadi kayak dia akan menghitungnya tuh secara rata-rata, bukan kayak tadi malam doang. Karena kan tubuh kan itu sifatnya bukan kayak tadi malam ngapain langsung mencerminkan kayak kondisi lu saat itu kan, tapi kan itu rata-rata selalu sifatnya. Oke, nah ini bisa dilihat your HRV status looks good, your body is handling its current training load quite nicely. Jadi kayak training dan recovery-nya tuh pas lah, jadi heart rate lu juga HRV lu tuh bagus. Oke, ini heart rate yang menurut gue ini salah satu yang esensial banget, karena pas pagi itu gue selalu liatin HRV gue. Kalau misalnya rendah, gue akan menentukan latihan gue untuk lebih kayak volumenya diturunin atau intensitasnya diturunin. Oke, ini last night HRV. Ini average-nya. Ingat kalau average selalu lu harus pakai minimum 3 minggu untuk data yang lebih akurat. Karena pas awal lu buka dari kotak itu ya belum ada baseline-nya atau average-nya. Oke, itu HRV. Dan menurut pendapat gue ini lu bisa koordinasikan atau kompilasikan dengan data-data lain untuk mendukung training program lu. Selanjutnya adalah health snapshot. Jadi kalau misalnya lu pengen ngecek kayak metrik-metrik kesehatan lu, mulai dari HRV, terus kayak tingkat stres, terus kayak pulse ox, semuanya di-combine dalam satu menu. Nah, lu bisa pilih menu yang namanya health snapshot. Ini biasanya tersedia di mayoritas lini-lini terbaru dari si Garmin ya. Terutama kalau lini teratas itu udah pasti ada. Jadi caranya lu tinggal kayak press start, pas lu ini terus kayak diem selama 2 menit persis kayak pulse ox. Menurut pendapat gue ini sih gue sesekali suka pakai, tapi memang nggak seintens pantauan gue terkait si HRV status yang tadi ya gitu. Itu terkait si health snapshot. Terus kalau misalnya untuk tidur, menurut pendapat gue so far gue nggak ada masalah sama sekali dengan data tidur yang disajikan ya, karena kebetulan jadwal tidur gue cukup rutin jamnya, maksudnya cukup disiplin jamnya. Jadi gue bisa kasih tahu kayak mulai tidur dan bangun itu apakah tepat atau enggak. Kalau menurut pendapat gue iya tepat durasinya, kapan lo tidur dan kapan lo bangun. Tapi kalau untuk sleeping stage-nya jujur gue belum punya metode untuk kayak menentukan apakah bener nih durasi deep sleep gue sekian, apakah bener nih durasi REM sleep gue sekian dan light gue sekian dan jam kebangun gue sekian. Itu belum ada, tapi gue mau kasih lihat aja nih kira-kira data yang lo bisa dapatkan kalau misalnya lo 255 when it to sleep data ya. Dan lu bisa lihat di sini juga, oh you did not sleep long enough, tapi but your sleep was continuous. Jadi menurut gua ya cukup membantu menurut pendapat gua. Dan kadang kalau misalnya gua ngerasa kayak tidur gua itu kurang, itu juga tercermin kok di di sleeping score-nya. Jadi untuk bantu-bantu untuk keker-keker kualitas tidur lu menurut gua sih udah cukup ya. Dan selanjutnya kalau ngomongin terkait activity tracking, pastinya mungkin teman-teman suka ada nanya ada steps nggak? Tentunya ada. Tapi nggak cuman steps. Di sini juga ini gue kasih lihat stepsnya dulu. Tampilannya seperti ini. Kalau dibilang akurat, menurut pendapat gue sih semua smartwatch atau smartwatch masih punya masalah yang sama, dimana kalau misalnya lu sering kayak goyang-goyangin gitu, akhirnya count as one steps gitu. Tapi bedanya yang keluaran smartwatch atau sportwatch yang memang keluaran dari brand yang fokus di industri smartwatch atau smartwatch biasanya punya tendensi lebih akurat dibandingkan yang sepengetahuan gue pernah ada coba yang kayak entry level gitu yang kayak berapa ratus ribuan gitu. Kadang mereka suka kayak entah stepsnya hilang lah atau ya macem-macem lah, ada masalah tersendiri karena kan beda juga harganya, to be fair. Oke, terus ini gue mau kasih lihat ada steps juga, jadi kayak ya buat kayak kasih data ke lu lah apakah lu emang seaktif apa pada hari tersebut gitu. Nah terus kalau misalnya
yang gue paling suka yaitu kalau ngomongin terkait untuk tracking activity dan health, yaitu morning report. Setiap gue bangun itu gue selalu lihat yang namanya morning report. Sebenarnya nggak ada yang fancy terkait morning report. Sebenarnya itu cuma kayak data kumpulan, kayak lu bisa lihat ya di sini itu data tidur, terus kayak data HRV. Lagi-lagi data-data yang tadi gue udah sampaikan, tapi udah dirangkum. Jadi lu bisa ngelihat pas pagi, oh oke lah, siap gue untuk latihan secara intens, atau enggak kayak oh kurang oke nih morning report gue harus adjust latihan gue hari ini gitu. Sekarang gue mau ngomongin terkait sport and training features. Pertama pasti lu nanya kayak sport profile-nya apa aja sih? Ya sebenarnya sih kalau untuk yang mostly, untuk menurut pendapat gue ya, orang kayak kita kayak yang suka lari, sepedaan, berenang, bahkan kayak triathlon, itu semuanya ke cover. Dan kalau untuk kasusnya gue suka strength training kayak weightlifting gitu. Terus juga melakukan HIIT lah, itu pilihan gue yang sport profile yang gue pilih kalau misalnya lagi kayak crossfitan gitu. Dan semuanya menurut pendapat gue sih udah cukup tercover ya. Kayak misalnya lu suka lari di track pun itu ada, dan kalau misalnya lu menanya kayak oh kalau berenangnya gue di laut, di sini juga ada pilihan open water. Tapi jujur gue baru pernah cobanya ya di berenang lah ya, berenang di kolam gitu. Jadi kayak untuk sport profile kalau menurut pendapat gue sih akan mengcover mayoritas aktivitas kayak orang-orang kayak kita. Ya, maksudnya orang kayak kita tuh ya sport entusias lah, pasti ke cover gitu. Nah terus kalau misalnya ngomongin widgetnya yang terkait sport, mungkin kalau misalnya untuk training program, training plan gue nggak bahas lagi ya, karena semua Garmin tuh sama. Jadi lu bisa pilih ada programnya mau kayak persiapan maraton, itu tinggal pilih dari Garmin Connect, terus ya lu inilah tinggal lu pindahin gitu ya. Terus kalau misalnya lu mau ada kayak workout, bisa lu juga pindahin dari Garmin Connect gitu. Jadi gue nggak bahas lebih lanjut di situ. Kita langsung ngomongin terkait si race calendar. Ini yang masih tergolong baru lah di lini ini kalau misalnya lu belum tahu. Jujur gue belum pernah masukin lagi, tapi gue udah sempet jelasin berkali-kali di video sebelumnya terkait efeknya kalau misalnya lu taruh tanggal race lu, di mana lu bisa masukinnya tuh tanggalnya nggak cuma tanggal ya, tapi rutenya. Misalnya lu bakal ikut rute Jakarta Marathon dari point A terus point B di tanggal terkait, nanti dia bakal kayak kasih kayak oh kira-kira pas tanggal sekian weathernya seperti apa sih. Tentunya itu sebenarnya datanya dari smartphone ya, dan yang di situnya sih sebenarnya biasa aja ya, jadi kayak itu fungsi Google Calendar lah. Tapi menurut pendapat gua yang menarik adalah training suggestionnya. Efek training suggestionnya itu yang kalau misalnya lu pilih mau lari gitu ya, nah ini ada today suggestionnya. Nah dia tuh akan menyesuaikan. Jadi kalau misalnya menjelang lari, nggak mungkin tuh lo disuruh lari kayak long run misalnya seperti itu, atau nggak kayak on the way ke lomba lari tersebut, ya dia bakal kayak memberikan suggestionnya tuh sesuai dengan race calendar lo. Menurut pendapat gue itu sih, apalagi buat teman-teman yang mungkin lebih intens ikut race-nya, itu bisa lo pakai banget ya si fitur race calendar. Nah selain itu kalau misalnya lu mau kayak mengevaluasi, sebenarnya ini ngomongin lari sih, kayak gue 5K tuh kayak best time-nya sebenarnya mestinya berapa sih. Nah ini sifatnya estimasi ya, nggak ada yang kayak terlalu pasti. Yaitu lu tinggal ke sini ke race predictor, dimana lu bisa lihat ya VO2 max lu. Ini VO2 max gua, lactate threshold. Nah ini ada si 5K prediction, 10K prediction, half marathon, dan marathon prediction. Jadi lu bisa ngelihat semuanya. Jadi hasil latihan lu kayak ya udah ini lu bisa keker-keker lah, tapi jangan anggap ini 100% gitu. Terus setelah beberapa waktu nih si Forerunner 255 keluar, sekarang dia memiliki yang namanya wrist base atau nggak built-in power meter, sama kayak jam-jamnya Coros gitu ya. Dulu kalau misalnya punya jam Garmin, ya gue kebetulan punya sensor yang namanya Stride untuk mengukur yang namanya power. Nah gue mau kasih lihat kurang lebih seperti apa tampilan datanya kalau di Garmin buat yang belum tahu, siapa tahu. Oke, nah lu bisa lihat di sini ya. Ini jadi running powernya itu keluar bukan karena gue pakai sensor di kaki lagi kayak misalnya gue di Stride, tapi memang semenjak si Forerunner 255 ini firmware update, dia udah ada data powernya seperti ini. Nah mungkin di bagian akurasi gue nggak akan bahas banyak karena gue udah pernah bahas di pas battle Forerunner 745 dengan 255. Intinya belum stabil lah setelah firmware update ini, karena dia suka over calculate si powernya.
Nah, setelah hampir 6 bulan pakai si Garmin Forerunner 255, kalau ngomongin terkait fitur olahraga atau kayak analisa data, yang paling gua ngerasa terbantu yaitu widget training statusnya. Lu bisa lihat di sini, intinya itu kayak setelah lu latihan, dia si Garmin tuh bakal kayak mengkalkulasi semua datanya, terus kayak statusnya apa nih? Kalau di saat ini gua statusnya produktif, artinya ya masih balance lah antara olahraga dengan kayak waktu istirahatnya untuk recovery, jadi produktif. Nah, terus lo bisa lihat juga lebih detailnya aspek-aspek yang membentuk tadi training status tadi kenapa bisa produktif. Salah satunya acute load. Seperti ini lo bisa lihat, dia kasih lihat kayak load anaerobiknya berapa, aerobik berapa, low aerobik berapa gitu. Terus ada kayak masukannya juga. Masukannya gue disuruh rest, terus ada load fokusnya, ya ini fokusnya lebih ke aerobik, anaerobik, seperti apa. Terus ada juga V2 Max-nya, itu menjadi salah satu pertimbangan juga untuk si training statusnya. HRV juga menjadi pertimbangan kan, dan tentunya juga recovery. Nah, kalau misalnya lu mau ngeliat training status over time, maksudnya dalam rentang waktu tertentu atau ke belakang, itu lu bisa juga cek, tapi bukan di jam, tapi lu bisa langsung cek di sini nih, kayak di Garmin Connect, lu bisa lihat sebenarnya status lu tuh selama ini kayak banyakan produktifnya atau enggak kayak gue overreaching, artinya trainingnya berlebihan gitu. Nah, itu sih yang paling gue suka ya terkait si fitur trainingnya 255 yaitu training status. Tapi gue sangat menyayangkan ketidakadaan yang namanya training readiness yang cuman diadain sampai saat video ini dibuat ya, cuman diadain di Forerunner 955. Karena menurut pendapat gue langsung kasih lihat aja lah klipnya si Forerunner 955 karena gue udah review juga sebelumnya. Itu banyak aspek data yang membentuk data training readiness itu kayak sama aja sebenarnya ada di Forerunner 255. Tapi entah kenapa menurut pendapat gue si Garmin tuh cuman kayak, gue nggak mau kasih ya training readiness buat si Forerunner 255 karena kalau nggak apa pembedanya dengan si Garmin Forerunner 955. Kalau menurut pendapat gue sih kayak agak sayang ya. Gue berharap di firmware update nanti si 255 ini juga sama mendapatkan si widget yang namanya training readiness. Karena itu menurut pendapat gue itu cukup esensial dan gue pertimbangkan dalam fase training gue. Oke, sekarang kita ngomongin tentang GPS and navigation features. Yang gue suka dari si Forerunner 255 itu yaitu dia udah multiband walaupun bukan tier yang teratas. Harganya juga menurut pendapat gue sih cukup menengah ya gitu. Nah, ini dia bisa pilih kayak kalau mau multiband lu langsung ganti aja ke multiband atau enggak all system, better accuracy, GPS only itu bisa. Dan juga ada yang namanya auto select. Jadi auto select itu lu bilang ke Garmin kayak ya udahlah pas gua lari lu pilihin aja mana opsi yang terbaik. Nah, si Garmin tuh akan pilihin gitu ya. Nah, terus kalau ngomong GPS pasti kita mesti ngomongin terkait navigasinya. Navigasinya dia tuh nggak punya map ya, map yang kayak misalnya gue kasih lihat kayak si Garmin Forerunner 955 itu ya udah hampir kayak Google Map lah, udah ada nama jalannya mayoritas, terus kayak jelas konteksnya lu lagi berlari atau ada di mana gitu. Sedangkan kalau misalnya levelnya Forerunner 255 itu masih breadcrumb gitu. Jadi maksudnya breadcrumb gue mungkin kasih lihat aja langsung kalau misalnya pilih course ya, pilih course. Nah nanti ya tampilannya seperti ini aja gitu. Jadi kayak cuman ada garis-garis terus kayak panahnya lu lagi lari kemana, that's it gitu. Makanya dinamain breadcrumb trails gitu. Nah sekarang kita ngomongin terkait keakuratannya nih. Nah mungkin tadi gue udah sempet ngomong ya kalau power mungkin gue nggak perlu uji dulu karena emang bener datanya masih over banget kalkulasinya. Jadi kita fokus kayak biasa aja, akurasi GPS dan heart rate akurasi misalnya pada saat lu lari gitu ya. Nah pertama-tama gue kasih lihat dulu nih data dari Google Earth terkait si data GPS-nya. Jadi datanya itu namanya formatnya GPX, gue tarik, gue upload ke Google Earth. Tampilannya kurang lebih seperti ini saat menggunakan multiband. Kalau misalnya lu lihat dari mungkin kayak bener-bener kayak rapi banget ya, tapi sebenarnya pas lu zoom in itu pastinya dari jalur adalah sedikit kayak dimana kayak keluar-keluar sedikit. Tapi menurut pendapat gua dibilang paling baik enggak, tapi saat ini untuk teknologi sekarang multibandnya ini cukup pengaruh ya, cukup ada peran gitu dimana lu bisa ngelihat data GPS yang ya nggak 100% secara visual ya, nggak 100% di dalam jalur, tapi setidaknya masih cukup aman gitu menurut pendapat gue. Itu untuk
GPS-nya ya. Nah, bagaimana terkait si heart rate akurasinya? Seperti biasa, gue langsung bandingkan dengan si Polar H10. Lu bisa lihat di sini datanya. Kalau menurut pendapat gue sih, itu semua datanya cukup lumayan bisa ngimbangin si Polar H10 ya, hasil data pembacaan heart rate dari si Forerunner 255 ini gitu. Nah, pendapat lu gimana? Apakah udah cukup atau misalnya lu ngerasa kayak belum terlalu akurat sih? Kalau buat gue sih beda 1 atau 2 BPM masih oke ya. Sekarang kita ngomongin terkait battery durability and water resistance. Sebenarnya untuk kayak on paper ya, gue langsung tampilin aja lah ya, secara baterai baik yang 255 atau 255S, terus kayak durability-nya ya pasti gue udah bilang itu ini terbuat dari plastik, jadi lu mesti hati-hati, dan water resistance-nya gue tampilin aja karena kalau cuma buat kayak berenang sih aman banget ya, kecuali lu mau diving jangan, karena memang bukan didesain untuk diving. Kalau misalnya lu mau pakai Garmin mau diving, lu pilih yang desain series. Oke? Nah, terkait baterai mungkin tadi lu udah lihat ya on papernya di tabel. Gue langsung share berdasarkan experience gue. Kalau berdasarkan experience gue dengan intensitas setiap hari gue olahraganya tuh gue hampir setiap hari yang banyak yang tidak menggunakan GPS, misalnya kayak HIIT atau enggak kayak di CrossFit gitu ya. Tapi ada berapa kali dalam seminggu juga gue tambahin lari 3 kali menggunakan GPS. So far sampai saat ini kalau boleh dibilang rata-rata dengan penggunaan seperti itu bisa bertahan sampai 11 hari, dan patut dicatat GPS-nya itu gue pakai selalu yang multiband, jadi yang akurasi teratas, dan keseharian gue pulse ox-nya gue nyalain dalam mode yang during sleep, jadi nggak gue manualin ya, jadi karena emang gue sengaja setiap kali tidur dia akan otomatis membaca pulse ox gue. Kalau menurut pendapat gue, apakah ini jam dengan durasi terlama? Enggak, pasti kalau lu bandingin dengan jam yang lebih besar lagi fisiknya kayak si Fenix atau enggak dari si Coros tuh ada Vertix, ya pasti beda lah gitu. Tapi untuk ukuran seperti ini menurut pendapat gue sih gue masih willing aja ya untuk per 11 hari gue ngecas lagi. Bagaimana pendapat lu? Tulis di kolom komentar. Oke, apa jadi kesimpulannya? Kalau menurut pendapat gue yang pribadi dengan aktivitas gue yang mungkin tadi lu udah kebayang ya, gue ceritain, si Forerunner 255 ini sih oke ya. Kalau misalnya lu tidak mementingkan tadi map ya, ingat ini nggak ada map, ada ya course yang bentuknya kayak tadi di segmen navigasi mungkin kan gue udah kasih lihat, jadi jangan sampai ekspektasi lu salah gitu ya. Kalau misalnya mau map, pilih Fenix, atau enggak kalau mau Forerunner yang 955 gitu. Jadi gue merekomendasikan kalau misalnya lo memang suka lari dan suka kayak beberapa kali weight training gitu masih oke lah. Walaupun tadi kalau ngomongin size, kalau misalnya lo punya kayak ngerasa kurang enak kayak gue ya tinggal kayak scale down aja ukurannya, karena dia punya yang 255S, tapi ingat itu akan mempengaruhi durasi baterai yang lebih pendek ya. Nah terus kalau misalnya dibandingkan dengan kayak Forerunner yang lain ya tergantung, misalnya lu willing untuk spend lebih lagi, misalnya gue langsung taruh di sini aja ya untuk harga si 255 dan si Forerunner 955. Kalau memang misalnya tadi map udah penting dan lu ngerasa kayak oke, kalau map gue nggak terlalu penting tapi gue pengen nih ada training readiness karena sampai saat ini belum ada, bisa lu pertimbangkan pilih si 955 juga. Jadi gue udah bikin juga produk reviewnya, langsung klik aja di linknya di description box. Oke, thank you. Kayak biasa kalau misalnya ada pertanyaan langsung tulis aja di kolom komentar atau nggak DM kita di Instagram @wearindonesiaofficial, dan jangan lupa juga untuk follow TikTok kita di @wearindonesiaofficial. Dan kalau misalnya mau support lebih lagi dari like, share, dan komen, lo bisa dengan membeli produk-produk yang gue udah bahas, yang linknya gue juga taruh di description box. Oke, thank you and until next time.